Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kisha Safira Putri dan Kamila dengan NIM 192231125. Saya akan mempresentasikan tentang analisis asupan gizi menggunakan metode Estimate Food Record. Dengan latar belakang, Food record yaitu tertib pencatatan seluruh makanan dan minuman dikonsumsi responden dalam periode waktu tertentu. Metode ini diberikan data yang relatif rinci mengenai pola makan aktual, termasuk variasi jenis makanan dan besar porsi yang dikonsumsi. Dengan menggunakan metode wawancara dan menjelaskan cara pencatatan serta estimasi porsi makanan. Responden mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi, mengkonversi data lalu menghitung kandungan gizi menggunakan software. Berikut adalah biodata pasien responden dengan nama KSP, jenis kelamin perempuan, usia 19 tahun, tinggi badan 165 cm, berat badan 79 kg, BMR-nya 1607. Berikut adalah data food record responden dengan day 1, day 2, dan day 3. Berikut adalah perhitungan total asupan gizi responden. Berdasarkan tabel rata-rata konsumsi selama 3 hari, terlihat bahwa asupan energi responden hanya mencapai 543 kalori per hari, masih jauh di bawah kebutuhan harian menurut AKG. Pemenuhan zat gizi makro maupun mikro juga tergolong rendah, sehingga belum mendukung tercapainya gizi seimbang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola konsumsi responden belum memadai secara keseluruhan dan berpotensi menimbulkan masalah. Berikut adalah rata-rata asupan gizi responden di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hasil rata-ratanya konsumsi 3 hari menunjukkan bahwa asupan energi responden hanya 543 kilokalori per hari, jauh di bawah AKG. Dengan pemenuhan zat gizi makro dan mikro yang juga rendah. Kondisi ini mencerminkan pola makan yang kurang seimbang dan beresiko menimbulkan masalah kesehatan jika berlangsung terus-menerus. Berikut adalah analisis pemenuhan energi. Untuk menghitung kebutuhan energi, responden ada beberapa tahapan, yaitu menghitung EMT, menghitung BMR, menghitung SDA, menghitung energi aktivitas fisik, pemenuhan energi responden. Berdasarkan tabel, asupan energi responden sebesar 543 kilokalori atau 24% dari AKG 2250 kilokalori, sehingga termasuk kategori defisit berat. 70%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan energi harian responden belum tercapai, yang berisiko menimbulkan gangguan keseimbangan energi yang berdampak negatif. Berikut adalah analisis pemenuhan zat gizi makro. Berdasarkan tabel asupan makronutrien, konsumsi karbohidrat, protein, dan lemak responden masih berada di bawah kebutuhan minimal menurut AKG. Usia 19-29 tahun sehingga dikategorikan belum memenuhi atau kurang. Berikut adalah analisis pemenuhan zat gizi mikro. Berdasarkan tabel asupan mikronutrien terlihat bahwa pemenuhan zat gizi, zat besi, zinc, zat kalsium, natrium, vitamin A, dan vitamin C masih jauh di bawah angka kecukupan gizi atau AKG harian. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden mengalami defisit mikronutrien sehingga dikategorikan belum memenuhi kebutuhan gizi yang dapat berdampak pada risiko gangguan kesehatan. Validi- Validitas data asupan energi responden. Berdasarkan perhitungan dengan metode Goldberg Cut-Off, diperoleh nilai 0,33 dari perbandingan energi intake 543 kilokalori dengan BMR 1626,67 kilokalori. Nilai ini jauh di bawah batas minimal 1,2 sehingga menunjukkan adanya underreporting, yaitu menunjukkan bahwa responden termasuk dalam kategori underreporting, artinya asupan energi yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan kebutuhan sebenarnya. Rata-rata total asupan gizi kelompok. Selain analisis individu, praktikum ini juga menghitung asupan pada tingkat kelompok untuk menggambar pola konsumsi responden secara umum. Rata-rata asupan dihitung dari data 3 hari 15 responden, kemudian ditambahkan perhitungan standar deviasi untuk melihat variasi antar responden. Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS sehingga hasil lebih akurat dan mudah dianalisis. Analisis asupan zat gizi makro kelompok hasil menunjukkan bahwa pemenuhan gizi makro pada kelompok responden masih belum seimbang dan
tiga zat gizi yang dianalisis hanya lemak 22% energi yang sesuai dengan standar PGS. Sedangkan karbohidrat dan protein berada jauh di bawah anjuran. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi responden cenderung rendah energi dan kurang seimbang sehingga berpotensi mempengaruhi kecukupan gizi secara keseluruhan. Analisis asupan gizi mikro kelompok. Berdasarkan tabel rata-rata asupan gizi mikro kelompok menunjukkan bahwa sebagian besar mikronutrien eh, belum terpenuhi secara AKG. Asupan zat besi, kalsium, natrium, dan vitamin C masih berada di bawah kebutuhan, sementara zinc tercatat terlebih dan vitamin A mendekati kecukupan. Kondisi ini menandakan adanya ketidakseimbangan pemenuhan gizi mikro dan beresiko mempengaruhi kesehatan apabila tidak diperbaiki melalui pola makan yang lebih bervariasi dan bergizi seimbang. Kesimpulannya adalah praktikum food record memberikan pengalaman dalam pengumpulan pengolahan, penganalisis data, konsumsi dengan individu maupun kelompok. Analisis individu menunjukkan adanya defisit energi serta ketidakcukupan zat gizi makro dan mikro berdasarkan perhitungan kebutuhan energi dan validitas Goldberg Cut-off Method. Pada tingkat kelompok, hasil analisis dengan acuan AKG juga memperlihatkan pola konsumsi. Dengan saran, instruksi penyataan food record perlu diperjelas dan dilengkapi dengan latihan estimate porsi agar data konsumsi yang diperoleh lebih akurat. Dan untuk meningkatkan kualitas data, disarankan penggunaan metode ini kombinasi seperti food record dengan 24-hour recall serta penerapan Goldberg Cut-off sebagai kontrol kualitas. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.